Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu kitab yang sangat penting bagi para penuntut ilmu, yaitu kitab Ta'lim Muta'allim, Thariqut Ta'allum, karya Al-Imam Al-Allamah Burhanuddin Ar-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Kitab ini mengajarkan kepada kita tentang adab, niat, dan cara-cara menuntut ilmu yang benar, agar ilmu yang kita pelajari membawa keberkahan, manfaat, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita luruskan niat kita semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, memperbaiki diri, dan mengamalkan ilmu. Semoga Allah memudahkan langkah kita, memberikan pemahaman yang dalam, serta menjadikan ilmu ini bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Ucapan syukur dan pengakuan bahwa semua kesempurnaan dan kebaikan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi faddala bani Adama, yang telah memuliakan anak keturunan Adam. Allah memberikan keutamaan khusus kepada manusia dibanding makhluk lain, seperti hewan, tumbuhan, bahkan sebagian besar makhluk gaib. Bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal. Kelebihan manusia terletak pada kemampuan memahami ilmu dan mengamalkannya. Ilmu menunjukkan pengetahuan, amal menunjukkan pelaksanaan nyata dari ilmu itu. Ala jami'il alami, atas seluruh makhluk. Manusia menjadi makhluk mulia karena kombinasi ilmu dan amalnya, sehingga mereka diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Wassalatu wassalamu, semoga salawat dan salam, permohonan agar Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud tentu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Sayyidil Arabi wal Ajami, pemimpin orang Arab dan orang Ajam. Sayyid berarti pemimpin atau tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi juga bangsa Ajam. Semua selain Arab, seperti Persia, Romawi, India, dan lainnya, menunjukkan bahwa risalah beliau bersifat universal untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan suku atau bangsa. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Maksud alihi adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keturunannya, istri-istrinya, dan orang-orang dekat dengan beliau, baik dalam agama dan nasab. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang hidup bersama beliau, beriman kepadanya, mendampingi perjuangannya, dan menyebarkan Islam setelah beliau wafat.
Ya nabi'il ulumi wal hikami, sumber-sumber ilmu dan hikmah. Ya nabi' berarti mata air atau sumber. Para sahabat dan keluarga Nabi disebut sebagai mata air ilmu dan hikmah, karena dari merekalah ilmu agama, Al-Quran, sunnah, dan pelajaran-pelajaran hikmah mengalir dan diwariskan kepada generasi setelahnya. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina, maka ketika aku melihat banyak dari para penuntut ilmu di zaman kita, penulis mengamati kondisi para pencari ilmu di zamannya. Yajiduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mereka berusaha keras, bersemangat, dan bersungguh-sungguh untuk belajar. Wala yasiluna mimmana fi'ihi wa thamaratihi, namun tidak memperoleh manfaat dan buahnya. Walaupun semangat, hasil nyata dari ilmu tersebut seperti manfaat bagi diri dan orang lain tidak tampak. Wahia al-amalu bihi wan nashru, yaitu mengamalkannya dan menyebarkannya. Buah sejati dari ilmu adalah mengamalkan apa yang dipelajari dan menyebarkan kepada orang lain. Yuhramuna, mereka terhalang, mereka tidak mendapatkan keberkahan ilmu, bahkan dijauhkan dari manfaat ilmu itu sendiri. Lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu, karena mereka salah dalam menempuh jalannya dan meninggalkan syarat-syaratnya. Sebab penyebab kegagalan ini adalah kesalahan dalam metode menuntut ilmu dan tidak memenuhi syarat-syarat adab dan prinsip dasar dalam belajar, seperti niat yang benar, adab terhadap guru, mengamalkan ilmu, dan lain-lain. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla, dan setiap orang yang salah jalan pasti sesat. Siapa saja yang keliru dalam menempuh jalan, baik jalan ilmu, amal, atau tujuan hidup, maka pasti akan tersesat dan tidak sampai ke arah yang diinginkannya. Wala yanalul maqsuda, dan tidak akan mencapai tujuan. Karena salah jalan, ia tidak akan bisa meraih apa yang ia cita-citakan. Qalla au jalla, baik tujuan itu kecil maupun besar. Baik tujuan tersebut sesuatu yang sederhana maupun sesuatu yang agung atau besar, ia pasti tidak akan berhasil mencapainya jika salah dalam menempuhnya. Fa'aradtu, maka aku ingin, penulis menyatakan adanya keinginan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, yaitu membantu para penuntut ilmu. Wa ahbabtu, dan aku menyukai, tidak hanya sekedar ingin, tapi juga dengan penuh kecintaan dan kerelaan. An ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Tujuannya adalah memberikan penjelasan yang terang dan jelas kepada para penuntut ilmu yang keliru jalannya. Thariqat ta'allumi, yaitu jalan menuntut ilmu. Yang hendak dijelaskan adalah bagaimana cara menuntut ilmu yang benar, sesuai syariat, adab, dan metode yang diajarkan oleh para ulama.
ala ma ra'aitu fil kutubi, berdasarkan apa yang aku lihat di dalam kitab-kitab. Penulis menjelaskan bahwa apa yang ia sampaikan bersumber dari kajian dan pembelajaran terhadap kitab-kitab para ulama terdahulu. Wa sami'tu min asatidhi, dan aku dengar dari guru-guruku. Selain membaca, ia juga belajar langsung dari para guru, mendengar, mengambil ilmu dan nasihat dari mereka. Ulil ilmi wal hikami, para pemilik ilmu dan hikmah. Guru-gurunya adalah orang-orang yang tidak hanya berilmu, tapi juga berhikmah, yakni memiliki kedalaman pemahaman, kebijaksanaan, dan akhlak yang luhur. Roja ad-du'a ili, dengan harapan doa untukku. Penulis berharap para pembaca mau mendoakannya. Minar ragibina fihil mukhlisina, dari orang-orang yang menginginkannya dengan ikhlas. Yang diharapkan mendoakan adalah orang-orang yang tulus, bukan sekedar mendoakan dengan lisan, tetapi dengan hati yang ikhlas menginginkan kebaikan. Bil fauji wal khalasi fi yaumiddini, agar memperoleh kemenangan dan keselamatan pada hari pembalasan. Doa yang diminta adalah agar ia diberikan kemenangan, yaitu masuk ke surga, dan keselamatan, yaitu terhindar dari siksa api neraka di hari kiamat. Ba'dama istakhartullaha ta'ala fihi, setelah aku memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala dalam urusan ini. Sebelum memulai penulisan atau penyusunan karya ini, penulis terlebih dahulu beristikharah, minta pilihan terbaik kepada Allah, menunjukkan tawakal dan ketergantungannya kepada Allah dalam segala urusan.